Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan hasil tugas kami, yakni dengan judul pengolahan air limbah domestik sistem on-site dengan cara sederhana. Sini kami beranggotakan 5 orang, yakni yang pertama Faihah Arika, kemudian Akasah Firdaus, dari Ramdan, Rafli Maulana, dan yang terakhir saya sendiri, yakni Husni Mujahid. Kemudian kita dapat melihat rancangan alat. Yang tertera di gambar kuning ialah bentukan dari rancangan lama yang awalnya kita cari dari beberapa sumber yang ada di internet, dan kita mendapatkan hasil berupa 2 tabung filtrasi yang terpisah dengan beberapa bahan seperti ijuk, arang, pasir, kerikil, batu, dan tawas. Kemudian setelah berdiskusi beberapa saat, dapatlah kita simpulkan dengan menggunakan rancangan baru, yakni penggabungan 2 wadah yang disatukan agar mempermudah cara kerja sirkulasi air limbah. Kemudian untuk pembuatan alat, di sini kita telah melakukan beberapa proses, yakni pertama menggunakan 2 wadah botol bekas untuk digunakan sebagai penyaringan. Kemudian dipotong dengan gergaji bagian bawah. Dan yang satunya lagi pemotongan di bagian atas. Kemudian diberi lubang untuk digunakan sebagai tempat keran, yakni dengan menggunakan bor. Dan yang terakhir pemasangan keran dan diberikan lem agar tidak bocor. Di sini kita dapat melihat alat yang sudah jadi, yakni sebuah wadah filtrasi atau penyaringan air limbah yang di sebelah kiri, pada gambar sebelah kiri. Dan pada gambar sebelah kanan, kita sudah memasukkan beberapa bahan penyaringan, yaitu berupa tawas, kerikil, pasir, ijuk, pasir, arang, ijuk, dan batu. Untuk hasil filtrasi, didapatkanlah hasil berupa perbandingan antara limbah dan hasil limbah. Ternyata pada gambar 5 di botol sebelah kiri itu merupakan air limbah dari hasil cuci piring, deterjen, sabun, dan lain-lain yang berwarna cukup bening. Kemudian setelah difiltrasi, hasilnya berwarna keruh. Ini disebabkan karena zat-zat yang terkandung dalam deterjen atau sejenisnya mengangkat kotoran yang berada pada alat filtrasi, yakni berupa bahan yang berasal dari arang, kemudian pasir, sehingga menyebabkan warna hasil filtrat berupa keruh. Namun setelah kita lakukan beberapa cara, yang terbaik ialah dengan cara pengendapan, yakni dengan diendapkan selama 3-4 hari, dan hasilnya berwarna cukup bening. Kemudian terdapat endapan dari hasil filtrasi tersebut. Kemudian kita dapat melihat pada tabel ini berupa data pengamatan, yakni kita melakukan uji fisik terhadap bau limbah yang sebelumnya beraromakan bahan pembersih rumah tangga. Kemudian setelah difiltrasi menghasilkan aroma juga, tapi tidak begitu seperti sebelum difiltrasi. Kemudian proses pengendapan dilakukan selama 3-4 hari.
sehingga menyebabkan aroma pada bau limbah menjadi hilang. Dilakukan proses pengendapan itu ialah untuk meminimalisir bau pada hasil filtrat. Kemudian toksisitas. Toksisitas di sini kita mengacu pada media yang digunakan, yakni berupa beberapa ekor ikan. Sehingga kita dapat menyimpulkan pada penggunaan air limbah sebelum difiltrasi itu sangat beracun. Kemudian setelah difiltrasi tidak terlalu beracun. Dan setelah proses pengendapan tetap tidak mengubah komposisi pada air limbah, yakni tidak terlalu beracun. Kemudian untuk warna yang awalnya berupa air limbah sebelum difiltrasi, yakni cukup bening. Kemudian setelah difiltrasi, yakni keruh. Dan setelah proses pengendapan selama 3-4 hari menjadi cukup bening. Hasil berbanding terbalik dikarenakan zat kimia yang terkandung pada air limbah mengangkat zat organik pada arang dan pasir menjadi keruh. Kemudian yang terakhir, kondisi air limbah yang awalnya sebelum difiltrasi itu berbentuk berbusa, kemudian hasilnya pun tetap berbusa. Dan setelah proses pengendapan, maka busa itu pun hilang. Kemudian kita dapat melihat pada gambar tersebut, dari uji coba pada hasil pengolahan ini, pada pengolahan air limbah dapat kita simpulkan bahwa kehidupan ikan pada gelas yang berisikan air limbah yang belum diolah itu tidak bisa hidup dan bertahan lebih dari 3 menit, dikarenakan komposisi yang terdapat pada air limbah yang belum diolah mengandung banyak zat kimia yang lebih dominan, yakni berupa surfaktan, sehingga dapat mempengaruhi kelangsungan hidup ikan jika diletakkan di dalam air limbah yang belum diolah. Kemudian pada gambar 10, kehidupan ikan pada gelas yang berisikan air limbah yang telah diolah memiliki ketahanan yang cukup lama dibandingkan yang sebelumnya, yakni 25-30 menit. Dikarenakan setelah melalui beberapa pengolahan secara filtrasi dapat mengurangi kadar zat kimia pada air limbah tersebut, sehingga ikan yang ada di dalamnya bisa bertahan lebih lama dari sebelumnya. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami memohon maaf. Jika ada salah kata dan kekurangan, kami juga meminta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.